ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Ibhaj Syarah Mansakil Haj. Qala al-muallif wa yahrumu alaihi ay yaqta'a syai'an min syajarihi aw yahusha syai'an min hashishihi wa la ya'khudh syai'an min waraqi syajarihi. Dan haram bagi orang yang berihram tersebut untuk memotong sedikit saja dari pohon-pohon yang ada. Tidak diperbolehkan pohon-pohon yang ada itu untuk dipotong. Au yahusya syai'an min hashishihi, atau memangkas rumput-rumputnya. Wala ya'khudh syai'an min waraq syajarihi, juga tidak diperbolehkan ngambil daun dari suatu pohon. Ini diantara adab orang yang berada di tanah haram, ya. Disebutkan kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, qauluhu wa yahrumu alaihi ay 'alal muhrim, diharamkan bagi orang yang berihram. Itu yang pertama. Wa kadza hatta ala ghairihi. Demikian juga bagi orang lain, bagi orang yang sedang tidak berihram diharamkan, talama annahu dakhil hududil haram. Terlebih lagi tatkala dia berada dalam batas tanah haram. Apa yang diharamkan bagi orang yang berihram dan orang yang berada di tanah haram? Ayyaqta'a syai'an min syajarihi aw yahusya syai'an min hashishihi wa la ya'khudh syai'an min waraqi syajarihi wa hadza khasun bil haram, yaitu dia tidak diperbolehkan memotong pohon tersebut, dahannya, rantingnya atau menebangnya. Juga tidak diperbolehkan mencabut atau memangkas rumput yang ada di sana. Tidak diperbolehkan mengambil daun-daun yang ada. Namun apa ketentuan pohon yang tidak diperbolehkan untuk diambil tersebut? Wal muradu bisyajar wal hashish alladzi nabata bil matar. Al murad, dan yang dimaksudkan dengan pohon dan rumput-rumput itu, alladzi nabata bil matar, yaitu pohon dan rumput yang tumbuh dengan sendirinya dengan sebab hujan. Amma ma anbatahu al-adamiyun minal asjar wal hashish falahum akhdhuhu. Adapun tanaman yang ditumbuhkan, ditanam, yang numbuhannya adalah Bani Adam, baik dia pohon ataupun rumput ataupun sayur mayur dan yang semisalnya, itu diperbolehkan bagi dia untuk mengambilnya. Wa innamal mamnu' qat'us syajar alladzi lam yunbithu al-adamiyun. Namun yang tidak diperbolehkan, sesuatu yang dilarang adalah memotong pohon yang tidak ditumbuhkan oleh adamiyun, yang tidak ditumbuhkan oleh Bani Adam. Wa yajuzu anna akhdhal hashish al-yabis, atau wa yajuzu anna akhdhal hashish al-yabis wa qat'al ghasn al-yabis min asy-syajarah. Namun diperbolehkan untuk mengambil rumput-rumput keringnya, memotong dahan yang kering, ya, itu diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berihram yaitu terkait dengan tanaman-tanaman segar yang tumbuh dengan sebab sendirinya, tumbuh dengan air hujan, bukan yang disirami, bukan yang ditanam. Wa yahrumu ayunaffar as-sayd min makanihi dakhila hududil haram. Juga diharamkan untuk membuat lari hewan buruan dari tempatnya,
yang berada di dalam batas tanah haram, tidak diperbolehkan. Wala yajuzu qatluhu min babi aula, demikian juga tidak diperbolehkan membunuhnya, ya. Membuat lari hewan buruan tersebut itu tidak diperbolehkan. Termasuk kesalahan jamaah haji atau jamaah umroh ketika mereka berada di tanah haram, sering sekali mereka karena niatnya ingin foto selfie, ngambil foto yang estetik dengan cara menggiring atau membuat kabur burung-burung merpati yang ada di sekitar tanah haram. Kemudian ketika burung tersebut terbang, diambillah kamera foto sehingga nampak misalkan di belakangnya Wandi ini tadi ada burung-burung terbang. Nah, ini tidak diperbolehkan. Burung tersebut dengan tenang memakan makanan yang ditaburkan, kemudian dibuat lari, tidak diperbolehkan. Wala yunaffar saiduha, kata Nabi SAW, tidak diperbolehkan untuk dibuat lari, dibuat kaget hewan-hewan buruan yang ada di sana. Apalagi membunuhnya, mengejarnya saja, membuat larinya saja tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan membunuhnya? Sangat-sangat tidak diperbolehkan. Wala tultaqat al-luqatatu fihi illa liman yu'arrifuha, barang-barang yang terjatuh di sana tidak boleh diambil kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Fis sahihain an Ibnu Abbas, disebutkan dalam sahihain dari Abdullah bin Abbas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, haramallahu Makkah falam tahilla li ahadin qabli wala li ahadin ba'di. Allah haramkan Mekah sehingga tidak halal Mekah itu untuk seseorang pun sebelumku dan tidak pula untuk seseorang setelahku nanti. Uhillat li sa'atan min nahar, namun dihalalkan untukku sekejap dari waktu siang. Ini disebutkan ada waktu yang telah dikecualikan untuk Nabi SAW pada waktu itu. La yuhtala khalaha, tidak diperbolehkan dicabut, ya, hewan binatang tanaman-tanaman basah yang tumbuh di sana, rumput atau semisalnya. Wala yu'dadu syajaruha, juga tidak boleh dipotong pohon-pohonnya. Wala yunaffaru saiduha, tidak boleh dibuat lari, dibuat kabur hewan-hewan buruan yang ada di sana. Wala tultaqatu luqatatuha illa limu'arrifin, tidak diperbolehkan barang-barang yang terjatuh, barang-barang yang tercecer di sana untuk dipungut, kecuali kalau tujuannya untuk menginformasikan atau mengumumkannya. Faqala al-Abbas, lalu al-Abbas ibnu Abdul Muttalib bertanya kepada Nabi SAW, illal idkhir, kecuali idkhir ya Rasulullah, lisaratina wa quburina, karena kami biasa gunakan idkhir tersebut untuk aktivitas keperluan-keperluan kami, ya. Wa kuburina, dan juga untuk kebutuhan untuk kubur, ya. Untuk lisaqatina itu ya kebutuhan mereka dulu biasa, kadang mereka jadikan jerami untuk atap, ya, atau yang semisalnya, itu maksudnya. Kadang mereka gunakan untuk kubur itu apa? Untuk menutup celah-celah yang ada di liang lahat, atau untuk menutup celah-celah yang ada di bata-bata yang dipakai untuk liang lahat. Faqal, lalu Nabi SAW mengatakan, illal idkhir, kecuali idkhir. Qala Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, fayustathna minal hashish al-idkhir, dikecualikan dari rumput tersebut, yaitu idkhir. Qala Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal idkhir nabatun ma'rufun inda ahli Makkah tayyibur rih. Idkhir itu tumbuhan yang ma'ruf di kalangan penduduk Mekah, tayyibur rih, baunya harum. Lahu aslun mundafiq wa qadban daqaq, dia punya asal yang mundafiq, ya, punya akar yang biasa menjalar gitu.
Yanbut fis suhl wal hazan. Ya, biasa tumbuh di dataran-dataran rendah gitu. Wabil maghrib sinfun minhu fi ma qalahu Ibnu Attar. Kata Ibnu Attar, ini ada juga kadang di wilayah Maghrib. Qala walladzi bi Makkah ajwad. Namun yang di Mekah ajwadu, yaitu yang paling bagus. Jadi dalam artian idkhir ini kadang tumbuh di wilayah Maghrib, kadang di Mekah, tapi di Mekah itu yang lebih afdal, lebih bagus. Wa ahlu Mekah yusaqqifuna bil buyut bainal khashab. Biasanya kalau orang-orang Mekah dulu menjadikan idkhir ini untuk bagian atap atau jerami. Wa yasudduna bihi al-khalal bainal labinat fil qubur. Biasa juga mereka pakai untuk nutupi liang lahat, ya. Untuk menutupi celah-celah antara batu yang ada di liang lahat. Wa yasta'milunahu badalan minal hulafa fil wuqud. Ya. Dan terkadang mereka gunakan juga sebagai pengganti bahan bakar lah, atau untuk nyalakan api gitu loh. Rumput kering. Sehingga kata Syekh, fa yasta'milunahu fi thalathati asya'. Mereka orang-orang Arab zaman dulu menggunakan idkhir ini pada 3 perkara. Awalan fi saqfil buyut bainal khashab, untuk atap rumah. Tsaniyan yahtajuhu as-sagha lil wuqud li ihma'iz dhahab 'ala an-nar. Yang kedua, mereka butuhkan untuk menyalakan api pada saat pemanasan emas. Salisan, yang ketiga, yasudduna bil khalal bainal labinat fil qubur, untuk nutupi celah-celah batu bata yang ada di liang lahat kuburan. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu, lalu datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahyu, datang wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal sallallahu alaihi wasallam illal idkhir, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecuali al-idkhir, ya. Wa yustahabbu lahu al-igtisal lidukhuli Makkah. Kemudian jelas ya, jadi ketika seseorang berada di tanah haram tidak diperbolehkan untuk apa saja, tidak boleh tadi, potong rumput, potong tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, kembang yang tumbuh dengan sendirinya yang bukan ditanam oleh manusia, itu tidak diperbolehkan. Rumput apapun, bahkan tanaman yang berduri pun tidak diperbolehkan untuk dipotong atau diambil, ya. Wa yustahabbu lahu al-ightisal lidukhuli Makkah, disunnahkan untuk mandi tatkala masuk kota Mekah. Wa yadkhuluha naharon, dan disunnahkan masuk kota Mekah itu siang hari. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Jadi ketika seseorang ingin umroh, yang afdal bagi dia masuk kota Mekah itu di siang hari. Qauluhu wa yustahabbu lahu al-igtisal lidukhuli Makkah li'anna Rasulullah SAW nazala bi Dzituwah. Ya. Disunnahkan mandi ketika masuk kota Mekah karena dulu Rasulullah SAW singgah di tempat namanya Dzituwah, tempat Dzituwah. Nah, ada sekarang. Dulu Rasul mandi di sana. Di sana ada sumur. Kalau dia jaraknya dekat dengan Masjidil Haram, dekat sekali, ya. Paling sekitar 2 atau 3 kilo lah dari Masjidil Haram, sekitar 2 kilo lah, bisa jalan kaki, dekat pokoknya. Kalau nama tempatnya Dzituwah itu lebih ke wilayah terminal Jarwal, ya, terminal Jarwal. Ana pernah
naik mobil melewati ada bangunan ditutupi kayak seng segala macam, ada tulisan, itu namanya tempat Zitua. Dulu adalah sumur yang dulu Nabi SAW mandi di sana. Lianna Rasulullah SAW nazala bi Zitua wa hiya al-ma'rufah bi abariz zahir. Ya, fa asbaha wa igtasala kama fi sahihain an-Nafi'. Anna Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana la yaqdamu Makkah illa bata bi Zitua hatta yusbiha wa yaghtasila thumma yadkhulu Makkah naharan wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu fadalla 'ala istihbabil iktisal li dukhuli Makkah. Disebutkan bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di Zutua, yaitu tempat yang ma'ruf dikenal dengan sekarang ini Abar Zahir. Rasul di pagi hari di sana mandi, ya, sebagaimana disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Nafi', dia menceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar tidaklah mendatangi kota Mekah melainkan Abdullah bin Umar mandi di Zitua. Kemudian di pagi harinya tidaklah Abdullah bin Umar melainkan tatkala datang ke Mekah melainkan beliau bermalam di tempat Zitua. Kemudian di pagi harinya beliau mandi, tsumma yadkhulu Makkah naharon, kemudian masuk kota Mekah dalam keadaan di siang hari. Wa yadhkuru an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, dan disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya siang hari. Fadalla ala istihbabil iktisal li dukhuli Makkah. Maka ini menunjukkan disunnahkannya mandi ketika masuk kota Mekah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kharaja minal Madinah yaum as-sabt al-khamis wal 20 min Dzulqa'dah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah itu pada tanggal 25 bulan Dzulqa'dah. Wa wasala Makkah fil yaum ar-rabi' min Dzulhijjah. Dan beliau sampai ke kota Mekah pada tanggal 4 Dzulhijjah. Berapa hari kira-kira perjalanan Rasul? Rasul keluar dari Madinah tanggal 25 Dzulqa'dah, kemudian sampai kota Mekah tanggal 4. Dari Nafi', dia menceritakan bahwasanya Abdullah bin Umar dulu tidaklah mendatangi Mekah melainkan beliau Abdullah bin Umar pasti nginap di Zutuah. Kemudian mandi di sana lalu masuk kota Mekah di siang hari. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu, dan beliau menyebutkan bahwasanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Fadalla 'ala istihbabil iktisal li dukhuli Makkah. Ini menunjukkan apa? Disunnahkannya mandi ketika memasuki kota Mekah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad kharaja minal Madinah yaum as-sabtil khamis wal 20 min Dzulqa'dah wa wasala Makkah fil yaumir rabi' min Dzulhijjah. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat keluar dari kota Madinah pada hari Sabtu. Jadi ketika hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah pada hari Sabtu tanggal berapa? 25 Dzulqa'dah. Kemudian sampai ke kota Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. Berapa hari perjalanan? 9 hari itu perjalanan yang ditempuh oleh Nabi SAW ketika beliau berangkat haji. Kalau sekarang untuk ke Mekah itu dari Madinah cukup waktu kalau menggunakan bis sekitar 5 jam atau paling lambat 6 jam. Ya, paling lambat 6 jam. 5 sampai 6 jam insya Allah sudah sampai ke kota Mekah. Itu kalau menggunakan bus sekarang ini tadi. Kalau dulu Nabi SAW sampai 9 hari perjalanan beliau menuju kota Mekah dari kota Madinah. Perjalanan yang sangat jauh, ya. Jaraknya lebih kurang 450 km. An Abdullah ibn Abbas kama fi sahih al-Bukhari an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan intalaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ba'damar tarajjala waddahana. Ya, Nabi SAW bertolak dari kota Madinah, ya, setelah beliau bersisir dan menggunakan minyak rambut. Wa dzalika li khamsin baqina min Dzulqa'dah. Waktu itu adalah pada khamsin baqina min Dzulqa'dah, pada waktu sisa 5 hari lagi bulan Dzulqa'dah. Apa artinya? Sisa 5 hari bulan Dzulqa'dah. Tanggal 25 kan maknanya? Ya enggak? Sisa 5 hari lagi bulan Dzulqa'dah. Maknanya maksudnya bulan Dzulqa'dah itu sisa 5 hari. Berarti tanggal 25 kan? Sebulan itu 30. Faqadima Makkah li arba' layalin khalawna min Dzulhijjah. Nah, itu istilah penggunaan orang Arab. Lalu Rasul datang ke kota Mekah pada hari keempat yang telah berlalu dari bulan Dzulhijjah. Ya. Di arba' layalin khalawna min Dzulhijjah. Fakanat
muddat safarihi fakanat muddatu safarihi tis'ata ayyamin, maka durasi safarnya adalah tis'ata ayyam, adalah 9 hari. Faghtasalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li'annahu ba'da safarin tawil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi setelah melakukan safar yang sangat panjang. Amma nahnul an, adapun kita sekarang ini, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ma'a wasailin naql as-sari'ah, dengan dibarengi wasail, ya, an-naql as-sari'ah, yaitu kendaraan-kendaraan yang sangat cepat ini, naqul in tayassara al-iktisal thaniyan fabiha wa illam yatayassar falhamdulillah fa huwa haditsu ahadin bi ghuslin. Ya. Kata beliau, karena sekarang ini, ya, kalau kita katakan kalau memang memungkinkan mandi, ya, mandi kedua, ya, maka itu bagus. Maksudnya apa? Mandi kedua ketika masuk kota Mekah. Kalau tidak memungkinkan mandi kedua, ya sebenarnya kan orangnya baru saja mandi. Maksudnya kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, orang yang bertolak dari kota Madinah, kalau memungkinkan dia mandi yang kedua, itu bagus. Masuk kota Mekah, mandi yang kedua sebelum tawaf. Mandi di penginapan, di hotel, itu afdol. Namun kalau seandainya tidak mandi, ya karena tidak memungkinkan, maka dia mandi sudah teranggap tadi mandi, ya, karena haditsu bi ghuslin, haditsu ahdin bi ghuslin, baru saja mandi. Kapan mandinya dia? Mandinya di Madinah, ya, karena mandi ihram, ya. Qauluhu wa yadkhuluha naharan, dia masuk kota Mekah siang hari, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Di hadis Ibnu Umar al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang telah lalu, fayadkhuluha naharon wa hadza min babil istihbab, dia masuk kota Mekah dalam kondisi di siang hari, ini min bab al-istihbab, wa illa falaysa biwajib, namun bukanlah sesuatu yang wajib. Masuk kota Mekah siang hari bukanlah sesuatu yang wajib. Mandi bukanlah sesuatu yang wajib, itu semua hukumnya sunnah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu lidukhuli Makkah kama yabitu bidhituwa wa huwa indal abar allati yuqalu laha abaruz zahir. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah sebagaimana beliau ketika itu mandi, ya, sebagaimana beliau Nabi SAW ketika itu bermalam di tempat namanya Zituwa, ya, wahwa indal abar, di sisi sumur, dekat sumur, ya. Jadi Zituwa itu wilayah, tapi di sana ada sumur. Yuqalu lahu abaruz zahir, ya, disebut dengan abaruz zahir, sumur zahir. Di mana itu? Di Zituwa. Faman tayassara lahul mabit biha wal iktisal wa dukhul Makkah naharan wa illa falaysa alaihi syai'un min dzalik. Kalau memungkinkan bagi dia bermalam di sana, dia mandi dan dia masuk kota Mekah siang hari, ya itu afdol. Falaisa alaihi syai'un min dzalik, ya. Maka kalau tidak dilakukan kan yang tidak masalah. Wallahu ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kitab Lumat.